Salam, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Dan selamat memasuki pekan yang baru bagi kita sekalian. Dan kami juga selalu mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun pada saat ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda. Kami juga selalu berdoa kepada Bapa di surga, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saat ini masih saja terbaring lemah di tempat tidur, baik di rumah sakit maupun di rumah Anda. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa kita dan Bapak Ibu sekalian diberikan kesembuhan untuk dapat kembali beraktivitas bagaimana biasanya. Sebelum kita memulai aktivitas yang baru di pekan yang baru ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan untuk kita saat ini diambil dari kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat 12, begini dikatakan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, sebab aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesetiaan dan ketaatan kita sangat teruji saat kita mengalami kesukaran maupun kesulitan. Apakah kita tetap setia mendampingi pasangan kita seperti suami atau istri ketika pasangan kita mengalami kerugian atau sakit, atau apakah kita akan meninggalkannya? Tetapkah kita bersama dan berjuang bersama dalam menyelesaikan persoalan atau kesulitan yang kita alami? Pengenalan yang baik terhadap pasangan kita akan mempengaruhi kesetiaan dan kepercayaan kita kepadanya. Seperti itulah komitmen Rasul Paulus dalam hal mengikut Kristus. Dan kita bisa melihat sungguh sangat luar biasa komitmen dari seorang Rasul Paulus. Apapun yang terjadi dan resiko apapun yang harus ditanggung, Paulus tidak pernah berubah sikap. Karena ia tahu kepada siapa ia percaya. Apakah seperti Paulus komitmen kita orang yang percaya selama ini? Belum menghadapi aniaya, belum menghadapi penderitaan seperti yang dialami Paulus, mungkin kita sudah enggan untuk mengikuti Tuhan. Tuhan tidak ingin ada ilah lain di hadapannya. Sebab hal itu adalah suatu perjinaan rohani. Sebagaimana firman-Nya menegaskan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Itu yang dikatakan di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 4b dan c. Tidak mudah bagi kita untuk menjadi pengikut Kristus. Kita berpikir jika mengikut Kristus, perjalanan hidup kita akan enak dan bisa semua kita lakukan semau kita. Padahal itu semua salah dan tidak benar dan tidak akan pernah seperti itu. Ada tanggung jawab besar berada di dalam pundak kita, yaitu memikul salib dan memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Karena sebagai orang Kristen, kita ini adalah Kristus-Kristus kecil di bumi, yang artinya kehidupan kita harus benar-benar mencerminkan wajah dan kepribadian Kristus. Adalah suatu anugerah dan sukacita tersendiri bila kita dapat dipercayai oleh Tuhan menjadi saksinya, menjadi pengikut-pengikutnya yang akan menyampaikan dan memberitakan kabar baik. Karena itu, marilah kita memohon pertolongan Tuhan agar kita selalu dikuatkan
serta memiliki kemampuan dan juga motivasi untuk bekerja di ladang Tuhan dengan tidak mengenal lelah sampai pada hari Tuhan dinyatakan kepada kita. Inilah yang memicu, inilah yang membuat semangat Paulus untuk tetap setia melayani Tuhan di dalam segala keadaan. Ia tahu bahwa penderitaan yang dia alami tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang disediakan kepadanya pada harinya. Karena itu mari saudara-saudari, di dalam memulai aktivitas di pekan yang baru ini, tetap semangat dan tetap selalu berserah kepada Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam.